Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapak apa kabar? Anak-anak apa kabar? Baik, Suster Frater? Kurang menantang jawabannya. Saya berharap tadi Suster Frater, apa kabar Suster Frater? Dahsyat ajaib, yau. Nah, ternyata sama saja. Tapi memang itulah mengikuti menjadi murid Yesus tuh sama. Ya, saya harus taruh jam di sini karena kalau saya omong bisa 1 jam. Ya. Baik, para saudara dan saudariku yang dikasihi dalam nama Tuhan. Injil beberapa minggu ini Yesus berkhotbah, mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dan hari ini penutupnya itu, ya. Ada perumpamaan, 3 perumpamaan. 1 tentang kerajaan Allah itu ibaratnya orang mendapatkan harta di ladang. Ladang itu berhubungan dengan siapa? Petani. Memang ini tukang kebun. Jadi dia bisa paham dengan baik. Yang kedua, perumpamaan tentang harta itu seperti orang yang menemukan mutiara yang berharga. Mutiara itu berkaitan dengan siapa? Pedagang dong. Ya, siapa yang dagang mutiara di sini, Bapak Ibu? Angkat tangan. Belum ya. Mudah-mudahan setelah ini ada. Yang ketiga itu pukat. Itu berkaitan dengan nelayan. Jadi pelajaran SD begitu dulu ya. Guru-guru kita mengajar. Jadi para saudara, kerajaan Allah itu ibaratnya orang mendapatkan harta yang paling berharga. Harta itu kan ada yang berharga, ada yang di bawahnya, ada yang paling berharga. Nah, apa maksudnya kalau kerajaan Allah itu ya, merupakan harta yang paling berharga? Nah, ini harus kita pahami. Jadi kerajaan Allah, sudah saya katakan di kata pembukaan tadi itu, kerajaan Allah dalam kitab suci itu, kalau Anda membawa kitab suci, di bagian kamus belakang ya. Saya baca dulu supaya ini kita khotbah ini ada pelajarannya. Jadi pulang bukan hanya bawa kerupuk, tapi bawa firman Tuhan. Ya. Kerajaan Allah. Nah, apa kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah artinya pemerintahan Allah. Artinya itu juga kerajaan Allah. Allah berkuasa, Allah memerintah baik di dunia ini maupun di surga. Dulu waktu saya pelajaran teologi dogmatik di kuliah itu, ya. Apa maksudnya Allah meraja? Kalau Allah meraja itu berarti Allah memiliki kuasa atas apapun. Dan kalau Allah meraja berarti apa? Ada apa kalau Allah meraja? Ada cinta kasih. Ada apa lagi Bapak Ibu depan saya ini? Ada damai. Aduh. Yang terakhir ada apa lagi? Sukacita bergelora. Ya. Seperti seorang yang mendapatkan harta tadi itu loh. Ketika dia memiliki harta di ladang terpendam itu dia ketemu, dia pergi apa? Pulang dengan sukacita. Nah, orang yang percaya Yesus, orang yang memiliki kerajaan Allah harus sukacita. Maka ada apa dengan Anda, dengan kita semua, kalau Anda bertahun-tahun menjadi murid Yesus tapi nggak ada sukacitanya? Ada apa di kepalamu? Ada apa di hatimu? Ada apa di jiwamu? Maka kalau terlalu beban hidupmu itu, ikuti retret luka batin. Kalau pikiranmu tuh jarang baik, selalu negatif, ikuti retret apa Frater Yosef, Romo Yosef? Sisi gelap kah? Mungkin ya. Mengatasi kelemahan. Diakon luar biasa. Itu kelemahan ya. Pikiran negatif, cemburu dan lain sebagainya. Apa yang kau cemburukan? Itu. Jadi orang yang memiliki kerajaan, kita belajar baik dari perumpamaan hari ini. Ketika dia menemukan harta itu, dia pulang dengan sukacita. Artinya, harta yang terpendam tadi itu, harta yang berharga itu tidak lain adalah Yesus sendiri, kerajaan Allah. Nah, kalau orang memiliki kerajaan Allah, orang memiliki iman akan Yesus, kan orang itu harus apa? Sukacita. Karena ada damai dalam dirinya, ada damai di kepalanya, ada damai di jiwanya.
Sederhana saja Injil hari ini, luar biasa kekuatannya. Saya ingin bercerita kepada Anda, karena hari ini di sini banyak bapak-bapak, ibu-ibu. Contoh ini saya kira bagus sekali ya, bagaimana orang memelihara kerajaan Allah dalam keluarga. Saya kira ini kita semua punya latar belakang hidup berkeluarga. Kita punya bapak mama ya. Tapi terutama bapak mama di sini, coba membaca hati Anda sambil bukan mau tenung ya, maksudnya menerawang, bukan. Coba Anda sekarang ini berefleksi, seperti apa Anda membangun keluarga? Sambil saya menceritakan pengalaman ini. Dalam gereja itu ada keluarga yang baru digelari Santo dan Santa oleh gereja. Siapa yang tahu? Keluarga siapa? Tidak ada yang baca itu. Kalau frater suster pasti tahulah. Ya. Keluarga siapa Bapak Ibu? Kayaknya harus turun di altar, dari altar ini. Ya. Bapak Ibu keluarga siapa? Ya? Ya kalau frater pasti hafal, karena itu ada studinya. Ya. Keluarganya siapa Bapak Ibu? Mama-mama yang duduk di kursi, bapak-bapak, sehatkah? Puji Tuhan ya. Ini saya jangan sampai kursi ini dengar khotbah pastor nih. Ya. Jadi saya cerita kepada Anda, ada satu keluarga yang sangat menarik dalam gereja. Anda tahu kenapa gereja itu memberi gelar kudus kepada keluarga ini? Itu sudah menunjukkan otentisitas penghayatan iman Kristiani yang lengkap. Ya, mama papanya, Suster Teresia, kanak-kanak Yesus, atau seringkali disebut suster dari Lisiu itu, ya. Jadi bapak mamanya itu, nama bapaknya siapa ya? Louis Martin kan? Mamanya? Sally Guerin, ya. Dalam kisah hidupnya, ternyata Bapak Louis ini pernah punya pemikiran mau menjadi seorang ya pastor atau religius begitulah. Tapi dia nggak bisa karena syarat tertentu, kalau nggak salah waktu itu dalam bahasa Latin ya. Dia kurang lancar, jadi nggak bisa. Jadi nggak jadi pastor atau jadi religius. Dan demikian pun juga dengan ibu siapa tadi? Zelin itu. Dia punya hasrat untuk menjadi seorang suster, tapi ada kendala. Tapi ini para saudara, saya mengajarkan bapak ibu yang agak kurang beriman, ya. Mudah-mudahan yang di sini beriman, ya. Ini penting sekali bapak ibu. Ternyata Anda yang berkeluarga itu bisa menjadi kudus. Ya. Apa yang mereka lakukan? Setelah mereka berdua menikah, mereka berdoa begini, Tuhan Yesus, semoga kami kalau punya anak, kami berikan kepada gereja. Terserah Yesus mengaturnya. Udahlah, saya pasrahkan. Karena kami dua gagal menjadi suster dan pastor. Dan apa yang terjadi? Setelah mereka bernasar seperti itu, bukan hanya setelah bernasar, Yesus terserah kamu. Enggak. Mereka bertekun di dalam Yesus. Mereka berdoa, mereka baca kitab suci. Kebetulan Bapak Louis ini pedagang apa? Tukang buat arloji, tapi mungkin waktu itu sangat terkenal. Jadi dagangannya laris. Mama itu bikin apa? Dia merenda kain itu. Dan ini pelajaran bagi para pedagang. Hari Minggu Bapak Louis itu tutup toko. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hanya berdoa, hanya melakukan bagaimana supaya nama Tuhan dimuliakan. Siapa yang dari antara kita pedagang yang hari Minggu buka toko? Toko rohani, para frater. Frater go buka toko kopi. Aduh bahaya, ini terbalik dari Injil. Repot kita. Ya kan memang ada alasannya. Karena para frater itu ketemu umat hanya hari Minggu dan retret. Jadi Tuhan Yesus maklumlah ya. Jadi kami ini memang begitu ya. Jadi konsep pada waktu itu, apa yang terjadi para saudara? Keluarga ini diberkati. Dan ada berapa anaknya itu ya? 9. 4 dipanggil Tuhan duluan. 5 jadi suster. 9 anak. Ya, 5 jadi suster. Luar biasa. Nubuat itu, nasar itu menjadi terpenuhi. Karena mereka bertekun dalam Tuhan, bekerja dalam Tuhan, mereka memiliki damai di sana.
kerajaan Allah mereka miliki. Para saudara, inilah contoh kehidupan yang harus Anda bangun, terutama Anda yang berkeluarga. Jangan hanya datang ke gereja itu hari Minggu, terlambat lagi. Dan pulang duluan. Orang seperti itu jarang dapat berkat. Ya. Jadi kalau Anda mengenal Yesus, punya iman akan Yesus, mulai pada saat itu kita harus bertekun dalam iman akan Yesus. Bapak-bapak, ajar istri Anda berdoa. Gimana mau? Karena suami saya ini tahu berdoa, gimana caranya? Ya. Bawa ke romo-romo supaya mengajar berdoa. Ibu-ibu juga, ajar suami Anda berdoa. Bapak ibu ajar anak-anak Anda berdoa. Membaca Alkitab. Karena siapa yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menambahkan berkat. Amin. Pulang Bapak Ibu mau berdoa? Pulang Bapak Ibu mau bersaksi tentang Yesus? Ya. Jadi para pedagang ya, belajar dari Bapak Louis Martin. Hari Minggu jangan buka toko, kecuali Frater Suster. Baik ya, mari kita lanjut khotbah ini. Ya. Para saudara, kerajaan Allah, sudah saya katakan tadi, apa sih kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah itu berarti apa? Allah meraja, Allah menguasai hati manusia. Hati dulu, baru pikiran dan jiwa manusia. Dan kerajaan Allah itu siapa? Dalam Injil juga dikatakan, terutama Injil Matius dan Injil Lukas ya, dikatakan kerajaan Allah itu, siapa kerajaan Allah? Siapa Allah? Tidak lain adalah Yesus. Dalam konsep kekristenan, Allah itu bisa dilihat dan ada konsepnya. Hanya dalam kekristenan, Allah itu bisa kelihatan. Dalam agama lain nggak lihat Allah itu. Dan inilah kita harus bersyukur. Allah kita itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus. Dan memang itu tepat. Apa yang dibuat oleh Yesus selama dia hidup di dunia, dia memberitakan damai. Dia mengajarkan kasih. Bahkan oleh kasih itu, Yesus harus mati disalib untuk menebus dosa manusia. Dan itulah cinta yang total. Dia menjalankan kehendak Allah. Nah inilah para saudara, saya mengingatkan kita sekalian, orang yang memiliki Yesus, orang yang percaya kepada Yesus harus suka damai. Harus hidup dalam kasih. Mau atau tidak mau, harus hukumnya. Wajib hukumnya. Dalam Markus 12 ayat 30 itu, Yesus berkata ya, hukum utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap akal budimu. Dengan segenap jiwamu. Dan seluruh dirimu. Kekuatanmu. Artinya apa kalau Yesus mengajarkan begitu menurut versi Markus? Setiap orang yang menjadi murid Yesus harus memiliki cinta yang total. Kalau engkau memiliki kecerdasan dalam intelektual, gunakan pengetahuan itu untuk menjelaskan kebenaran. Kalau engkau memiliki hati yang baik, wartakan Yesus melalui hatimu yang penuh kasih. Kalau engkau percaya kepada Yesus memiliki jiwa yang bergelora, sampaikan kemuliaan Tuhan itu kepada siapapun, di mana Anda diutus oleh Tuhan. Nah inilah para saudara dasarnya bagi kita. Maka kita sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Yesus, sebetulnya kita orang yang berbahagia. Orang yang telah menemukan harta yang paling berharga. Mutiara yang paling berharga, yaitu pribadi Yesus sendiri. Lalu, saya dan kita semua sudah menjadi Katolik, ada yang puluhan tahun, ada yang baru. Tidak soal, yang penting kita bertekun dalam Tuhan. Saya memberikan beberapa catatan berkaitan dengan bacaan hari ini. Ya. Bagaimana agar kita semua orang yang percaya kepada Kristus ini memelihara kerajaan Allah ini. Memelihara cinta kita kepada Yesus. Ada dua hal yang ingin kita renungkan. Pertama, kita menjadi murid Yesus yang mau berjuang. Mau berusaha untuk mengalahkan dosa. Untuk menyangkal segala kelemahan kita. Dan ini berat. Dengan kekuatan kita tidak mampu melepaskan dosa. Oke lah, pertanyaannya dosa apa saja? Kita mulai aja 7 dosa pokok. Tidak usah dosa yang lain-lain. Dosa pokok. Sebut, baris ini pertama. 7 dosa pokok. Apa saja? 1. Bohong. Betul? Diakon? Oh sombong ya? Sombong ya.
Sombong itu musuh utama hidup rohani. Ya. Maka belajarlah lawan dari kesombongan apa? Rendah hati. Begitu aja ya. Nanti ikut retret ya. Mengatasi kelemahan. Di situ ada penjelasan lanjutnya. Ini hanya sebut poinnya doang, ya. Lalu itu satu, sombong, ya. Siapa yang suka sombong? Nggak usah angkat tangan. Pulang bertobat saja. Itu aja, ya. Belajar untuk rendah hati. Yang kedua, apa lagi? Sombong, baris ini. Aduh. Ya. Diakon sebut aja ya. Apa saja diakon? Coba berdiri di sini. Diakon. Ini khotbah bersambung kan? Apa saja diakon? Satu, sombong. Yang kedua? Iri hati. Biasanya yang iri itu ibu-ibu. Kalau laki-laki suka iri hati, laki-laki yang mirip ibu-ibu. Begitu. Siapa yang suka iri hati? Pulang bertobat. Apa yang kau irikan? Kalau engkau lihat orang kaya, engkau kurang kaya, berjuang dong supaya menjadi kaya. Engkau iri hati. Kalau engkau kurang pintar, lihat orang yang pintar, berjuang supaya sama pintarnya. Kan begitu. Kalau gimana kalau mukanya bengkok? Mana caranya? Ya sudah, memang itu dari sononya, ya sudah lah, enggak usah diapa-apain. Ya. Jadi iri hati, dosa iri hati. Apalagi dia kon? Kikir gelojo. Siapa yang kikir di antara kita? Tak terawangi jidatnya. Jadi orang kikir kata kitab suci sulit masuk kerajaan surga. Maka belajarlah jadi murah hati. Memberi dengan tulus. Berikut. Cabul. Waduh, barang begini nih. Cabul, pikiran cabul, hati cabul, perbuatan cabul. Dosa seksual. Renungkan dalam hati masing-masing. Siapa suka selingkuh? Di pikiran dan beneran. Kata orang, seorang bapak pernah berkata, Romo, selingkuh itu bagus. Lu kok bagus? Selingkuh itu Romo tahu nggak? Selingan indah keluarga utuh. Wih, jago sekali dia buat akronim. Ya, jadi dosa seksual. Tidak ada yang imun di antara kita. Mungkin tidak buat, tapi pikiran jorok-jorok kena dosa. Sama aja, memang sulit sekali mengikuti Yesus ini. Ya, jadi cabul. Apalagi bro? Marah. Oh, siapa yang suka marah? Bapak marah terhadap istri. Masalah sedikit aja kasihan istrinya itu. Namanya Maria, tapi ketika bapaknya marah, diubah jadi siapa? Monyet lah, apalah, dan sebagainya. Itu. Dan ini para saudara, ya. Marah itu melukai hati. Apalagi kalau di situ banyak orang, kita marah-marah di situ. Berapa orang yang kecipratan marah kita? Maka hati-hati dengan dosa kemarahan. Yang terakhir apa lagi? Malas. Kata Santo Agustinus, orang malas itu bantalnya setan. Terima kasih diakon. Jadi itu 7 dosa pokok. Berjuanglah para saudara. Kita harus temukan dosa apa yang mengikat kita, yang membuat kita itu perjalanan sebagai orang Katolik kurang lancar. Mari kita bertobat hari ini. Ya. Dan bagaimana cara berjuangnya? Ya kalau Anda suka marah, belajar. Tuhan Yesus tolong beri saya rahmat supaya saya menjadi orang yang lemah lembut. Kalau Anda itu suka malas, ya bangun pagi-pagi. Cepat. Jadi jangan mulet aja. Kayak kucing. Ya. Maka saya bersyukur hidup di biara. Karena biara ini menata kehidupan kami supaya teratur. Maka orang yang tidak teratur, jangan masuk biara. Itu. Jadi disiplin biara dalam segala hal. Makan pada waktu, doa pada waktu, minum pada waktu, rekreasi pada waktu, olahraga pada waktu, dan masuk surga pada waktu. Itu ya. Memang itu disiplin. Hidup membiara itu. Kenapa kita tidak bergembira hidup membiara? Khusus kita biarawati ini. Karena kita mungkin kurang disiplin. Bukan orang lain, diri kita yang membuat kita tidak bergembira. Sama juga Bapak Ibu. Emang enak Anda luput dari ini. Semua kita kena. Ya. Jadi berjuang untuk menyangkal diri bersama rahmat Tuhan. Yang kedua, gimana caranya? Supaya kita menjaga, memelihara kerajaan Allah ini.
memelihara iman kita akan Yesus, cinta kita akan Yesus. Bagus banget bacaan pertama hari ini. Pengalaman siapa? Raja Salomo. Sekarang saya berdiri sini lagi. Salomo itu raja menggantikan ayahnya. Siapa ayahnya? Daud. Dan luar biasa ketika dia menjadi raja. Hal yang utama yang dia mohon kepada Tuhan bukan kekayaan. Bukan juga istri yang cantik. Tetapi apa yang dimohonkan oleh Salomo? Ya Tuhan, biarlah hamba-Mu ini menata kehidupannya dengan roh kebijaksanaan untuk menimbang segala perkara. Wih, luar biasa sekali. Maka para saudara, ini doa kita bersama hari ini. Saya berharap mohon kepada Tuhan, semua orang yang ikut misa hari ini diberi rahmat kebijaksanaan. Yang tidak ikut hari ini, kasihan. Ya, kita berdoa, dan setelah ini kita berdoa. Saya minta Frater Faustinus main musik. Siapkan lagu Yesus Raja Damai yang bagian di belakang ya. Laptop itu. Setelah ini kita doa, nyanyi dan doa. Harus konkret. Kita mohon kepada Tuhan, kita mohon beneran. Kita berdoa bersama. Anda mau? Mau menjadi bijaksana? Mau menjadi seperti Salomo? Jadi raja juga. Ya. Jadi ini para saudara, dalam kekristenan, roh kebijaksanaan itu salah satu karunia Roh Kudus. Jadi orang yang dijiwai roh kebijaksanaan itu dia penuh roh. Maka hari ini kita berdoa. Kita berdoa supaya bapak-bapak yang kurang bijaksana, Anda mohon roh kebijaksanaan supaya Anda mengatur keluargamu itu dengan baik, menjaga keluargamu dengan baik. Jangan jaga keluarga orang. Ya, banyak bapak-bapak yang tidak bijaksana, mereka jaga keluarga orang. Ya. Jaga keluarga kita, biar roh Tuhan menjaga keluarga itu. Kami juga para biarawan ini, berdoa mohon roh kebijaksanaan supaya dalam sepak terjang kehidupan kita itu, kita berbicara sesuai dengan gerakan roh. Kita bertindak sesuai dengan gerakan roh, bukan 7 dosa pokok tadi. Ini yang kita doakan hari ini. Supaya Roh Kudus berhembus di antara kita. Sehingga pulang menjadi bijaksana. Ya. Jadi kerajaan Allah itu roh kebijaksanaan. Di mana orang yang sungguh dekat dengan Tuhan, dia akan menjadi bijaksana. Santo Agustinus berkata begini, terlambat aku mencintai Engkau Tuhan, yang sudah lama mencari aku. Karena kita tahu Santo Agustinus bertobat di usia dewasa. Sebelumnya dia sudah mengenal harta dunia. Bahkan punya perempuan. Tetapi ketika dia mengenal kebijaksanaan harta tertinggi dalam diri Yesus Kristus, dia merengkuh harta itu hingga akhir hidupnya. Dia menjadi orang yang sangat cerdas. Dia menjadi orang yang sangat mencintai Yesus dalam doa. Dan dia menjadi seorang filsuf dan teolog yang tidak ada tandingannya dalam gereja. Artinya para saudara, sebesar apapun dosa kita, kalau kita mulai bertobat, mulai berjalan dalam firman dalam Yesus, kita akan diubah seketika karena rahmat Tuhan. Ya. Juga Santa Teresia Avila, itu orang yang ketika masih mudanya, dia suka pesta, foya-foya. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia meninggalkan harta dunia itu, kemampuannya, harta-hartanya, dan dia menemukan harta surgawi. Yaitu Yesus Kristus. Dan cintanya sangat luar biasa. Dia menjadi seorang suster, menjadi seorang pendiri biara, dan banyak pengikut. Nah para saudara, mungkin Agustinus berikutnya adalah Anda dan saya. Amin. Mungkin Santa Teresia berikutnya adalah para perempuan di sini. Amin. Ya. Bagaimana supaya kita bisa memegang kerajaan Allah itu, tetap memelihara dalam hidupnya? Mari kita berjuang. Melawan segala kelemahan dan dosa kita. Yang kedua, kita memohon setiap hari roh kebijaksanaan. Biarlah kita hidup ini dipimpin oleh roh kebijaksanaan. Bukan roh diri sendiri, apalagi roh jahat. Ya, banyak keluarga saat ini berantakan sungguh. Kenapa berantakan? Karena kerajaan Allah sudah tidak ada di sana lagi. Kasihan anak mereka seperti anak ayam. Ya,
Tetapi berbahagialah Anda yang hari ini, yang keluarganya masih lengkap. Siapa yang Bapak, Ibu, suami, istri ada di sini, angkat tangan. Suami, angkat tangan dulu. Yang lengkap. Maksudnya yang nggak lengkap nggak usah. Yang lengkap, yang hari ini bawa suami, bawa istri, bawa anak. Yang mati nggak usah dibangkitkan. Ya sudahlah. Siapa yang hari ini yang lengkap? Ada istri, ada anak, dan juga ada suami. Angkat tangan. Ya, ada yang di belakang ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon kepada Tuhan, biarlah iman kita akan Yesus yang sudah kita miliki ini, kita jaga sampai mati. Amin. Mari kita berdoa hari ini. Mari kita siapkan lagu Yesus Raja Damai. Para penyanyi silakan. Mari kita menyanyi bersama. Anda yang dalam satu keluarga usahakan dekat-dekatan. Bergandengan tangan supaya nanti kita berdoa pada hari ini. Mari kita nyanyi bersama Yesus Raja Damai. Pandanglah kami putra-putrimu, terutama keluarga-keluarga Kristiani yang hadir di tempat ini. Biarlah keluarga di sini Tuhan, Engkau curahi damai-Mu, kasih-Mu, dan sukacita-Mu dalam diri mereka. Tambahkanlah iman kami akan Engkau Tuhan, agar damai-Mu yang kami miliki, iman yang kami peroleh selama ini hingga hari ini, kami syukuri, kami pelihara, dan bantulah kami
untuk melawan segala dosa, segala kelemahan dalam diri kami, sehingga kami mampu hidup merdeka seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, bantulah kami agar menyingkirkan dari kami segala godaan. Engkau halau godaan-godaan itu Tuhan. Dan biarlah hati dan pikiran kami tetap terarah kepadamu. Tetap terarah pada komunitas kami, pada keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Peliharalah kami masing-masing agar hidup kami menjadi kesaksian yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai-Mu Tuhan turun atas kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.